Apakah Alkitab ada larangan LGBT? Jelas ada. Dan gereja harus menyikapi isu LGBT ini dengan bijaksana dan proporsional. Saudara, istilah LGBT ini beberapa tahun terakhir ramai dibicarakan di berbagai kalangan di Indonesia. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro adalah para penggiat pembela hak-hak kaum LGBT dan para penggiat HAM. Dan yang kontra adalah ormas-ormas agama. Karena menurut semua agama, jelas LGBT ini akan dilarang. Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu berdebat soal ini. Kenapa? Karena prinsip kita jelas mengacu pada firman Tuhan, yaitu LGBT jelas dilarang. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 90-an dan menggantikan istilah komunitas gay. Karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang disebutkan tadi. Dulu sebelum tahun 60-an, istilah yang digunakan adalah gender. Gender pertama adalah laki-laki. Yang kedua adalah perempuan. Yang ketiga adalah laki-perempuan. Tidak laki, tidak perempuan. Istilah yang banyak digunakan adalah homoseksual. Tapi karena cenderung negatif, maka diganti namanya menjadi homofil pada era 50-an ke 60-an. Lalu tahun 70-an, frase gay dan lesbian menjadi istilah yang umum digunakan. Itu pun setelah identitas kaum lesbian semakin eksis. Nah, sekarang bagaimana menurut pandangan daripada Alkitab? Dari sudut kebenaran, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa perilaku homoseksual adalah dosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Di Kejadian 1 ke 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi prinsip Alkitab itu sudah jelas. Ketika Tuhan menciptakan manusia, hanya ada dua jenis kelamin yang Tuhan ciptakan. Yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Lalu kalau ada muncul yang lain dari itu, maka itu bukan dari Tuhan. Imamat 18 ayat ke-22 firman Allah berkata, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Berikutnya di Roma 1 ayat ke-26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara, kita harus dengan tegas menolak hubungan LGBT itu dan menolak pernikahan sejenis. Apapun alasannya yang dikemukakan sekalipun atas nama hak asasi manusia, tidak dapat dibenarkan perbuatan LGBT dan membatalkan hukum daripada pernikahan yang pada sebelumnya sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Ingat, pernikahan Kristen bersifat heteroseksual, monogami dan seumur hidup. Kejadian 2, 23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Di Matius 19 ayat ke-4 sampai ke-6, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah saudara, LGBT jelas salah dan melanggar firman Tuhan. Jadi kita juga harus memandang hubungan LGBT adalah sama dengan dosa-dosa yang lain. Misalnya, dosa perzinahan yang dilakukan oleh kaum heteroseksual. Jangan kita menganggap bahwa dosa homoseksual lebih buruk daripada dosa-dosa yang lainnya. Semua dosa sama. Hukumnya adalah maut. Seperti yang tertulis di Roma 6 ayat ke-23. Nah sekarang kita baca di 1 Korintus 6 ayat ke-9 sampai ke-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, catat baik-baik ini. Nah sekarang bagaimana solusinya? Saudara, buat kamu yang saat ini menonton video ini, catat baik-baik. Jika kamu ingin bertobat dari segala dosa-dosa kamu,
Saya mau kasih tahu kamu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Apapun keadaan kamu sekarang. Entah itu LGBT, entah itu pembunuh, entah itu pelacur, dan apapun juga. Jangan biarkan keadaan hidup kamu jadi penghalang untuk kamu datang kepada Tuhan. Lalu bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Saudara, yang harus kamu lakukan adalah jangan melanggar firman Tuhan. Sesimpel itu. Firman Tuhan itu melarang perbuatannya, persetubuhan sesama jenis, antara sesama laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tapi tidak berkata apapun tentang orang yang punya kecenderungan demikian. Artinya, kamu punya peluang untuk bertobat. Katakan amin. Apabila sudah merasakan kecenderungan LGBT, saudara, memang dari lahir. Bukan karena trauma, karena diperkosa atau sejenis itu. Maka ya sudah, terima saja keadaan itu. Apapun keadaan kamu, Tuhan sanggup pulihkan. Dan berharaplah kepada Tuhan bahwa mujizat bisa terjadi. Dan kamu bisa disembuhkan. Amin. Nah, jika memang karena trauma atau kejadian tertentu, maka segeralah cari bantuan kepada para ahli untuk menanganinya. Dan cari konselor-konselor yang bisa menangani keadaan kamu. Konsultasi dengan pada konselor rohani yang siap membantu kamu. Tapi jika memang sudah bersikeras bahwa saudara memang begitu dari lahir, maka ayat ini untuk saudara. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Katakan amin. Amin. Cukup jelas ya. So, saudara, mungkin saudara punya kecenderungan LGBT dan sudah berusaha mengubahnya. Namun memang itu nggak bisa. Maka firman Tuhan katakan, saudara memang termasuk orang yang tidak dapat kawin itu. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan orang yang heteroseksual. Mereka pun harus menahan godaan supaya tidak berzina dan tidak kawin sembarangan. Nah, saudara punya beban yang sama dengan mereka yang heteroseksual kok. So, nggak dibeda-bedakan. Semua sama di hadapan Allah. Kuncinya adalah bertobat. Amin. Nah, so bagaimana harusnya? Nah, ya sudah. Terimalah keadaan hidup kamu apa adanya. Jadilah terang dimanapun kamu berada. Jangan lakukan perbuatan lagi yang melanggar firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, bertobat. Berubahlah. Balik arah. Mulai berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan cara hidup kamu yang salah itu. Nah, pertanyaan terakhir. Bisakah LGBT masuk surga? Tentu sangat bisa jika bertobat dan berubah. Jika kamu tidak bertobat dan tidak berubah, kamu tidak bakal masuk surga. Nah, saudara, yang harus seseorang lakukan apabila dia sudah terlibat dalam LGBT adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Baik LGBT maupun heteroseksual, semua punya beban yang sama di sini. Saya berharap kebenaran firman Tuhan hari ini bisa Bapak Ibu tangkap dengan baik dan dilaksanakan dalam kehidupan kalian. Orang yang punya kecenderungan LGBT, janganlah mengucilkan mereka. Tapi terimalah dengan kasih Kristus. Sebagaimana Kristus menerima mereka dengan segala kekurangan mereka. Dan bagaimana Kristus menerima kamu juga dengan segala kekurangan kamu. Begitulah juga dengan para kaum LGBT. Harus diterima di antara kamu. Yang kita benci adalah dosanya, bukan orangnya. Yang harus diperhatikan hanyalah jangan melanggar firman Tuhan lagi. Baik para LGBT maupun para heteroseksual. Semua ada di bawah hukum yang sama. Bertobatlah dan kembalilah ke jalan yang benar. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.